Ini kalau nggak percaya ada satu riwayat. Nabi itu lewat jalan-jalan di kota Mekah. Mekah itu Bapak masih ingat ada pohonnya nggak? Nggak ada. Mekah itu kiri kanan jabal, jabal. Gunung. Gunung itu batu. Bukan gunung kayak gunung kita, gunung tanah, pasir, enggak. Dia gunungnya gunung batu. Nabi ketika jalan-jalan di pegunungan Mekah, apa kata beliau? Sallama alayya al-hajar. Tiba-tiba ada bebatuan mengucapkan salam kepadaku. Coba Pak, Pampal lewat di jembatan. Tiba-tiba ada yang ngucapin salam, balik pulang. Ini Pampal ya, tapi Pampal aman sih ya. Makhluk-makhluk astral jin itu kan kalau dia jin muslim dia tinggal di rumah kita Pak. Kalau dia jin muslim, jadi nggak usah takut kalau di rumah kita sesekali ada yang aneh-aneh. Serius, itu makan dia Pak. Jadi dia ngelihat tulang yang kita makan itu, yang kita sisain itu kayak daging utuh. Maka kalau ada yang dibawa ke alam jin, jangan pernah makan makanan jin. Nggak pulang-pulang. Kecuali diselamatin wali Allah. Selamat insya Allah. Masalahnya wali Allah yang mana yang mau nyelamatin, kan urusannya jin ini. Dulu waktu jin itu diusir dari daratan, kan terjadi meteor Pak dulu. Jadi cerita meteor itu bukan teori evolusi. Itu emang ada di hadis. Ada di hadis. Maka ada beberapa jin yang lari ke pohon. Itu jinnya berarti jin cetek. Mohon maaf ya jin ya. Dia nggak bisa terbang. Ada jin bisa terbang, dia lari ke udara, dia cari awan. Tinggal di awan-awan itu. Nah, yang jin-jin begitu tuh nanti yang akan menyesatkan banyak orang. Karena dia punya sayap mirip dengan malaikat. Maka kalau ada orang-orang kebatinan, itu dibawa ke alam-alam lain. Itu jin-jin yang tinggal di awan itu yang ngerjain Mbak. Karena dia buat istana khayalan di sono. Maka pencirian orang dikerjain jin, tapi dia ngerasa ngalamin pengalaman spiritual. Itu ngelihat ada awan-awan, sepi gitu. Karena kalau alam langit rame. Alam langit itu banyak malaikat bertasbih. Tasbihnya jelas, nggak sepi. Jadi jangan mau Pak dia dikerjain sama jin ya. Ini udah banyak yang datang ke saya nih, ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi. Cuma ngalamin karena dibawa terbang ke atas. Oh itu mah saya sering. Kita dulu sering ngalamin itu. Tapi saya nggak percaya ya. Sering kita mengalami pengalaman spiritual dulu terbang ke atas. Saya mikir ini alam apa ini? Langsung kita ingat Rasulullah, kita turun Pak langsung. Turun-turun bangun. Kalau nggak dibawa lari majin, saya pernah juga ngalamin itu, ya. Sisanya di mana? Di pohon-pohon. Makanya beberapa orang bisa ngelihat jin di pohon, bener nggak? Ini Ustaz Padun nih bisa ngelihat nih kadang-kadang. Kalau dia lagi trans Pak, bangun tidur, alamnya belum balik, masih separuh tidur, separuh nyata. Buka pintu kan ada taman. Nah itu hati-hati tuh. Bukan aku nakutin Pak, biasa aja. Jin itu sudah terusir dari daratan, maka dia nggak akan bisa menapak kakinya di bumi. Itu ceritanya sebenarnya. Jadi cerita kalau ada makhluk-makhluk ini tidak menapak di bumi itu beneran. Apalagi kuntilanak ya. Itu kalau Bapak lihat kakinya nggak napak di bumi. Cuma itu bukan roh orang mati, itu jin. Itu jin semua. Ya. Ada yang pindah ke gunung-gunung. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, jika engkau naik gunung bersama teman-temanmu, jangan berpisah. Karena itu adalah negeri para setan jin. Masih ada yang suka hiking nggak? Ya, kali masih pada seneng hiking. Atau anaknya seneng naik gunung, kasih tahu, kamu jangan pacaran nih.
di gunung, ya. Saya hilang, nggak modal pacaran di gunung, kawin aja sekalian ya. Apalagi ada yang lari ke air, makanya jangan heran, danau-danau itu identik dengan siluman-siluman. Orang kita nyebutnya siluman, dalam bahasa Arab jin, itu sederhana aja. Nah, ini hati-hati nih anak-anak kita main waktu jam-jam maghrib. Maka pulang harus didoain, Pak. Takut udah disentuh sama jin. Kata Nabi, ada Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ini terjemahannya apa ya? Umi, ibu. Sibyan anak-anak. Kuntilanak kali ya? Ya jin-jin gitu. Jadi Nabi sendiri punya istilah. Karena orang Arab sebelum Nabi sudah punya nama terhadap jin setan. Maka di kampung kita juga ada nama kan? Apa tadi? Kuntilanak, apa lagi? Oh, wewe apa? Gondru. Kita pernah ketemu. Dulu zaman-zaman kita masih sensitif. Tapi itu cuma penjelmaan kok, bukan asli. Karena Allah itu sudah menutup pandangan kita dari bentuk asli mereka. Ya, kan kalau orang-orang Parung itu takut ke Gunung Sindur, karena ada beberapa tempat katanya itu malam-malam ada pasarnya arwah mati. Itu bohong. Itu bukan arwah mati. Itu korin-korin orang yang dulu hidup. Sekarang dia buat tradisi itu seperti dia dulu menemani orang yang hidup. Hanya Pak, orang-orang Gunung Sindur itu ada. Sebenarnya bukan di Gunung Sindur aja, di Bogornya banyak. Jangan-jangan dulu tempat kita ini tempat buang anak. Kan ada istilah ya, tempat jin buang anak. Itu beneran Pak. Itu istilah aja, menunjukkan bahwa ini dulu nggak ada yang tinggal di sini. Kalau ada pohon, ada kali, ya kan lengkap sudah. Cuma Allah kan ngomong, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan di muka bumi khalifah. Khalifahnya siapa? Manusia. Kalau kita khalifahnya, masa kita takut sama jin? Gitu Pak. Jadi saya harap mulai pagi ini jangan takut lagi sama hantu, temenan kita itu Pak. Ya. Jadi kawan kita aja. Jadi jin itu senang sekali kalau kita takut. Maka dia masuk ke alam pikiran kita. Jadi jangan takut. Tapi nggak boleh takabur. Nah ini bedanya. Kalau takabur, oh dia lebih sombong lagi daripada kita. Karena dia dulu saktinya bukan main.